Child free. Istilah ini mungkin baru didengar sebagian masyarakat Indonesia. Istilah ini sebenarnya sudah lama dan berkaitan dengan keputusan pasangan sehat secara reproduksi untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini kemudian kembali muncul di permukaan setelah kontroversi yang dilakukan influencer Gita Savitri melalui Instagramnya. Menurutnya, kebahagiaan pasangan bisa didapatkan tanpa harus memiliki anak. Pemikiran Gita Sav ini kemudian menjadi santapan bagi para netizen yang berbeda pemahaman dan pada akhirnya menimbulkan kontroversi. Lalu, sebenarnya seperti apakah fenomena child free ini? Serta benarkah terjadi penurunan angka kelahiran di dunia? Yuk kita bahas. Sebelum jauh membahas kegaduhan yang terjadi di dunia maya, mari kita berkenalan dulu dengan istilah child free. Apa sih itu child free? Istilah child free sebenarnya populer dan banyak dikenal milenial sampai generasi Z. Istilah ini merujuk pada keinginan tidak mempunyai anak pada pasangan yang tidak mempunyai masalah dengan kesuburan. Biasanya hal ini banyak terjadi karena trauma masa lalu sampai cara mereka melihat dunia. Selain itu, ada beberapa alasan loh mengapa sih banyak pasangan memutuskan untuk child free. Di antaranya adalah kebahagiaan seseorang yang tidak harus diukur dari memiliki seorang anak, belum adanya alasan kuat untuk memiliki anak, terlahir dari keluarga toksik, terlahir dari keluarga miskin, pasangan LGBTQ yang tidak mempunyai anak, ingin fokus pada pengembangan diri sendiri, sampai lebih baik mengadopsi anak daripada melahirkan. Nah, di sini kami juga mewawancari CA, salah satu karyawan di Jakarta yang memutuskan tidak mempunyai anak bersama pasangannya. Mari kita simak wawancara berikut ini. Alasan kenapa memilih child free? Pertama, udah kebanyakan makhluk hidup di dunia ini. Gue nggak punya alasan kuat untuk bawa jiwa baru ke dunia ini. Yang kedua, dalam segi finansial. Punya anak itu mahal. Biaya pendidikannya, asuransi kesehatannya, kebutuhan sehari-harinya. Kalau untuk diri sendiri aja masih ngerasa kurang, gimana untuk menghidupin makhluk hidup lain? Dan yang terakhir, jadi orang tua itu tanggung jawabnya besar banget. Gue gak mau sampai salah memperlakukan darah daging gue sendiri dan gue rasa dengan tanggung jawab sebesar itu gue gak cocok sebagai orang tua. Gue cuma gak mau nyakitin anak yang dia pun gak minta untuk dilahirin. Cara komunikasiin pilihan child free ke pasangan di awal hubungan, sebelum memulai hubungan, gue akan ngasih tahu bahwa gue nggak berniat untuk punya anak. Alasannya, ya hal-hal yang udah disebutin tadi. Kalau misalnya nggak bisa nerima, ya mending nggak usah lanjut. Alasan tersebut kemudian yang membuat beberapa orang mantap untuk memilih child free dan memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Di sini juga kami mewawancarai Aditya Pratama Putra, salah satu warga di Jakarta Timur yang menentang fenomena child free di Indonesia. Kalau saya sih nggak setuju mas sama child free. Secara pemerintah aja nganjurin program KB 2 anak lebih baik, bukan child free. Dan itu pastinya udah dianalisa dulu mas. Dari segi ekonomi aja nih kalau kita lihat. Di Desember 2021 USA atau Jepang September 2022 kemarin tuh ngalamin resesi karena kurang tenaga kerja loh. Hal ini menggambarkan mengapa masih banyak masyarakat yang menentang fenomena child free dan mengapa hal tersebut masih sulit diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana sisi psikologi melihat fenomena child free ini? Child free itu adalah satu pilihan yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa ya, untuk tidak memiliki anak. Apapun alasan dan penyebabnya itu, tapi mereka memilih untuk kemudian child free. Jadi background-nya sebetulnya ada banyak. Jadi ada latar belakang kalau yang saya sebut seperti trauma tadi, itu bisa jadi kondisi keluarga. Nah ini juga terkait ya, di dalam keluarga itu bagaimana orang tua berinteraksi satu sama lain itu penting. Jadi tidak jarang sebetulnya yang kita anggap sepele hubungan antara orang tua dan anak, orang tua pasangan ya berkonflik ya, kemudian di depan anak lihat gitu. Itu akan bisa menimbulkan satu trauma pada anak dan membuat satu pemikiran bahwa aku nggak mau nih
Kalau jadinya kayak gini nih, seperti orang tua saya kayak gini ya, aku mendingan nggak mau nikah. Itu ada. Sekarang sudah mulai tuh anak-anak sekarang itu, orang-orang muda sekarang berpikir untuk aku nggak mau nikah deh, ribet gitu. Nanti cerai, nanti apa, banyak sekali pemikiran. Kemudian mereka juga bisa jadi melihat ibunya, misalnya ibunya kesakitan mau melahirkan, dan setiap individu itu sebetulnya sensitivitasnya, kebutuhan emosinya dan emosinya itu berbeda-beda ya. Jadi ada anak atau orang yang memang tuh sangat peka dan sangat empati, sehingga ketika dia melihat itu aja udah bikin traumatis gitu. Nah, jadi ketika anak itu melihat kemudian kaget itu bisa menimbulkan satu pemikiran bahwa aku nggak mau deh, aku nggak mau punya anak, ngeri gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga latar belakang pemikiran bahwa udah terlalu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar. Ini pemikirannya juga banyak, terutama di dunia barat ya, yang sudah sejahtera seperti di Amerika gitu. Itu mulai banyak pemikiran bahwa sudah terlalu banyak anak-anak terlantar, tidak sejahtera. Kemudian mendingan aku bantu aja, mendingan aku nggak mau punya anak, tapi aku bantu aja satu lembaga, satu panti asuhan atau apapun itu, atau membantu orang tua prasejahtera untuk bisa mensejahterakan anak-anak mereka. Bisa seperti itu juga. Atau kemudian faktor ekonomi tadi. Sebenarnya tren penurunan kelahiran dan pertumbuhan penduduk juga sudah terjadi di Indonesia loh. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, ternyata memang terjadi penurunan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Hal ini terlihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun di setiap periode. Bahkan pada 2010 sampai dengan 2020, laju pertumbuhan penduduk ada di angka terendah, yaitu 1,25%. Data tingkat kesuburan juga menunjukkan data yang senada, yaitu terjadi penurunan setiap tahun, bahkan pada 2020 mencapai angka 2,19%. Nah, dengan melihat terjadinya penurunan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, sebenarnya secara tidak langsung menggambarkan adanya fenomena child free di Indonesia yang tidak muncul ke permukaan. Fenomena ini kemudian baru bisa timbul di permukaan setelah disuarakan Gita Saff. Sebenarnya, memiliki atau tidak memiliki anak merupakan hak dari setiap individu yang menjalani suatu hubungan. Namun, tetap harus diingat, setiap pilihan mempunyai konsekuensi. Jika mengambil keputusan itu di Indonesia, konsekuensi terpahit yang harus dijalani adalah stigma dari masyarakat yang masih tabu akan keputusan child free. Tetapi, apabila sudah yakin dengan keputusan tersebut, sah-sah saja untuk dijalani, asalkan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nah, kalau kalian gimana? Tertarik untuk memilih child free atau justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya. Saya Desi Yasmini dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan konten Jendela Data hanya di YouTube Media Indonesia.